Pernahkah Anda berpikir kalau tujuan bisnis Anda cuma sekedar memuaskan pelanggan, itu artinya Anda sebenarnya sedang membidik target untuk jadi biasa-biasa saja. Di zaman sekarang, pelanggan yang katanya puas pun bisa pindah ke lain hati, cuma dengan beberapa kali klik. Selamat datang kembali. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita mau coba bedah sesuatu yang menarik. Bagaimana perusahaan-perusahaan legendaris itu nggak cuma bikin pelanggan puas, tapi benar-benar terobsesi. Sumber kita adalah buku keren berjudul From Impressed to Obsessed. Pertanyaan besarnya, gimana sih caranya merancang pengalaman yang begitu membekas di benak pelanggan? Jawabannya ternyata ada di satu kata yang kuat, koreografi. Yap, dan analogi koreografi atau panggung ini pas banget. Coba dibayangkan, setiap interaksi pelanggan itu ada bagian on stage atau di atas panggung. Oke. Itu semua yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan langsung oleh pelanggan. Terus ada bagian backstage atau di belakang panggung, semua sistem, proses yang nggak kelihatan tapi mendukung pertunjukan itu. Nah, buku ini fokusnya ke sana. Bagaimana kita bisa jadi sutradara atau yaitu tadi, koreografer yang handal buat bagian di atas panggungnya. Jadi ini bukan soal kebetulan ya, tapi soal desain yang benar-benar diselaja. Tepat. Dan buku ini menyaring semua teknik itu jadi 12 prinsip utama. Akarnya itu di ilmu kognitif, gimana otak kita bekerja dan membentuk ingatan. Prinsip-prinsip inilah yang jadi alat kita buat merancang koreografi yang hebat. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan dalami beberapa yang paling fundamental. Oke, menarik sekali. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Prinsip pertama ini tentang cara kita mengingat sesuatu. Judulnya Menciptakan Puncak dan Menghindari Lembah. Idenya katanya, otak kita itu agak males ya. Kita nggak akan ingat setiap detail, tapi pasti ingat momen emosional yang paling tinggi dan paling rendah. Benar begitu? Benar sekali. Otak kita itu kayak editor film yang efisien. Dia buang adegan-adegan yang biasa aja dan cuma simpan highlight reel puncak emosional, pengalaman terbaik, dan lembah emosional, pengalaman terburuk. Contoh nyata dari buku ini, perjalanan pasien baru di sebuah klinik. Mungkin puncaknya itu saat resepsionis menyapa dengan nama Anda, senyum tulus, dan proses check-in cepat banget, Anda merasa dihargai. Oke, itu puncaknya. Lalu lembahnya? Lembahnya mungkin saat Anda disuruh nunggu 1 jam di ruang tunggu yang sempit, kursinya nggak nyaman, majalahnya udah dari 5 tahun lalu. Momen-momen lain, kayak ngisi formulir atau ditimbang, mungkin bakal lupa. Tapi ingatan Anda tentang seluruh kunjungan itu akan sangat ditentukan oleh 2 momen tadi, sambutan hangat di awal dan penantian yang menyiksa. Wow, jadi satu pengalaman super positif itu bisa menutupi beberapa pengalaman yang biasa-biasa aja ya? Semacam efek domino gitu di kepala pelanggan. Persis, itulah yang disebut efek halo. Buku ini menyebutnya tenpol atau tiang tenda. Satu tiang yang kokoh bisa ngangkat seluruh kain tenda. Ada studi kasus menarik dari perusahaan asuransi. Mereka nemuin kalau nasabah punya pengalaman luar biasa dengan agennya sangat membantu dan empatik, maka nasabah itu cenderung menilai semua aspek lain dari perusahaan itu lebih positif. Oh gitu. Ya, proses klaim yang sebenarnya agak ribet atau website yang biasa aja, jadi terasa lebih baik di mata mereka. Satu puncak itu mengangkat segalanya. Ini nyambung banget sama prinsip berikutnya kan? Karena kalau kita udah tahu soal puncak dan lembah, berarti bagian akhir dari sebuah pengalaman jadi krusial banget. Prinsip selesaikan dengan kuat. Tepat. Ini didasarkan pada temuan psikolog yang disebut aturan puncak akhir atau peak and rule. Intinya, ingatan kita tentang sebuah pengalaman sangat dipengaruhi oleh 2 hal. Momen emosional paling intens, entah itu puncak atau lembah, dan bagaimana pengalaman itu berakhir. Bagian akhir itu bobotnya besar sekali. Ada contoh yang bagus untuk ini. Alaska Airlines itu contoh klasik. Mereka mendominasi survei kepuasan pelanggan di Amerika selama 12 tahun berturut-turut. Dan tahu di mana skor mereka paling tinggi secara konsisten? Di mana tuh? Proses turun dari pesawat dan pengambilan bagasi, mereka punya janji terkenal. Bagasi Anda keluar di Korsel dalam 20 menit atau kami beri Anda 2.500 bonus miles atau voucher diskon $25. Itu kan kedengarannya berisiko ya. Secara operasional pasti sulit. Gimana kalau mereka sering gagal memenuhi janji 20 menit itu? Apa untungnya bagi mereka dibanding risikonya? Pertanyaan bagus.
Tentu ada risikonya, tapi mereka sudah hitung itu. Keuntungannya jauh lebih besar. Pertama, janji itu maksa sistem backstage mereka jadi super efisien. Kedua, dari sudut pandang pelanggan, pengalaman terakhir mereka dengan Alaska Airlines adalah pengalaman yang cepat, pasti, dan memuaskan. Bahkan jika ada sedikit turbulensi dalam penerbangan, ingatan tentang akhir yang mulus itu akan mewarnai seluruh perjalanan. Mereka rela nanggung biaya sesekali gagal demi loyalitas jangka panjang. Oke, jadi pesannya jelas. Ini bukan soal melakukan semua hal dengan sempurna, tapi soal merancang secara strategis momen puncak yang tak terlupakan dan memastikan pelanggan pulang dengan kesan akhir yang manis. Nah, selain soal ingatan, ada juga soal seberapa besar usaha yang harus dikeluarkan pelanggan. Dan usaha di sini bukan cuma soal fisik, kan? Betul. Ini membawa kita ke prinsip berikutnya. Jadikan mudah. Dan kemudahan ini punya dua dimensi, mengurangi upaya fisik dan, yang lebih penting lagi, mengurangi upaya kognitif, alias bikin pelanggan nggak perlu banyak mikir. Kalau bicara soal ini, saya langsung teringat satu hal, tombol one click milik Amazon. Saya sendiri sudah puluhan kali jadi korban kemudahan itu. Terkadang saya bahkan nggak sadar udah neken tombolnya sampai email konfirmasi masuk. Memang efektif banget. Itu contoh yang sempurna. Jeff Bezos sadar betul bahwa proses check-out, isi alamat, detail kartu kredit, dan lain-lain itu lembah terbesar dalam belanja online. Itu friksi kognitif yang bikin banyak orang ninggalin keranjang belanja mereka. Dengan one click, Amazon secara radikal menghilangkan friksi itu. Saking mudahnya, penulis buku ini cerita kalau putranya yang usia 3 tahun nggak sengaja beli sesuatu. Nah, itu level kemudahan yang mereka tuju. Dan ini bukan cuma soal satu tombol kan, tapi keseluruhan sistem kan? Seperti yang dilakukan Apple dengan iPod dan iTunes. Tepat sekali. Steve Jobs nggak cuma menciptakan pemutar musik yang hebat, dia menciptakan ekosistem yang mulus. Anda bisa nemu lagu di iTunes Store, beli dengan satu klik, dan lagu itu otomatis sinkron ke iPod Anda. Kemudahan total inilah yang bikin jutaan orang rela bayar 99 sen buat lagu yang sebenarnya bisa mereka dapat gratis di tempat lain dengan cara yang lebih ribet. Apple itu jualan kemudahan, jualan bebas frustrasi. Kemudahan itu kan sebenarnya juga soal emosi ya, menghilangkan rasa frustrasi. Ini nyambung banget sama prinsip berikutnya yang lebih dalam lagi, bangkitkan emosi. Katanya, emosi itu kayak lem untuk ingatan. Betul sekali. Kita cenderung ingat di mana kita berada saat terjadi peristiwa besar seperti serangan 9/11, karena intensitas emosi yang kita rasakan. Pengalaman yang datar secara emosional akan gampang terlupakan, tapi yang membangkitkan emosi akan melekat. Dan dalam bisnis, ini punya dua sisi. Sisi pertama jelas, meningkatkan emosi positif, rasa senang, bangga, terkejut. Tapi sisi kedua, yang seringkali lebih kuat, adalah mengurangi emosi negatif. Mengurangi emosi negatif. Seperti rasa takut, cemas, bingung, atau frustrasi. Ini menarik, jadi bukan cuma soal bikin pelanggan senang, tapi juga soal bikin mereka nggak merasa cemas. Tepat. Dan ada satu cerita yang kuat banget dari buku ini tentang GE Healthcare. Ini soal mesin MRI dan CT scan mereka buat pasien anak-anak. Ceritanya berawal ketika seorang desainer GE, Doug Dietz, nggak sengaja lihat seorang gadis kecil nangis histeris karena takut sebelum masuk ke mesin MRI. Momen itu menyadarkannya bahwa dari sudut pandangan anak-anak, mesin besar yang berisik itu adalah monster yang menakutkan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memulai proyek luar biasa bernama Adventure Series. Dia dan timnya nggak cuma dekorasi ulang mesin dan ruangannya, tapi mengubah seluruh pengalaman jadi sebuah petualangan. Ada tema kapal bajak laut, di mana anak-anak jalan di atas papan dan masuk ke perut kapal. Ada tema petualangan luar angkasa, di mana mesinnya jadi roket. Mereka melengkapinya dengan aroma, buku cerita, dan minta teknisi untuk berperan sebagai kapten kapal atau astronot. Gila, itu cerita yang luar biasa. Anak kecil sampai minta balik lagi besok ke mesin MRI. Itu benar-benar mengubah perspektif ya. Saya nggak bisa bayangin hal itu terjadi. Benar, hasilnya sangat dramatis. Tingkat kebutuhan sedasi atau obat penenang untuk pasien anak turun drastis. Dari sekitar 80% jadi di bawah 10%. Kepuasan pasien meroket. Dan yang paling menyentuh, ada cerita nyata tentang seorang anak perempuan yang, setelah selesai, narik baju ibunya dan nanya, "Bu, bisakah kita kembali lagi ke sini besok?" GE nggak bisa bikin anak-anak senang karena harus di-scan. Itu nggak realistis.
Tapi mereka berhasil secara fundamental mengurangi emosi negatif yang luar biasa kuat seperti rasa takut dan cemas. Mereka mengubah pengalaman traumatis jadi sesuatu yang bisa ditoleransi. Ini membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi ya, bukan cuma soal pengalaman tapi soal kepercayaan. Prinsip terakhir yang akan kita bahas ini tentang jadilah pembela atau be an advocate, rasanya kayak puncak dari semua ini bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi siapa Anda bagi pelanggan. Ya, ini adalah tentang secara nyata menempatkan kepentingan pelanggan di atas kepentingan perusahaan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan jangka pendek. ING Direct, sebuah bank online pada masanya, punya contoh ekstrim. Mereka punya kebijakan menolak simpanan di atas $1 juta. Tunggu, jadi mereka nolak duit? Itu kan aneh sekali buat sebuah bank. Apa pesan yang mau mereka sampaikan dengan melakukan itu? Pesannya sangat kuat. Alasan mereka adalah mereka percaya nasabah dengan dana sebesar itu butuh layanan manajemen kekayaan yang lebih canggih, yang nggak mereka tawarkan. Jadi daripada ngambil uang nasabah dan ngasih layanan yang kurang optimal, mereka secara proaktif nyaranin nasabah itu cari bank lain yang lebih cocok. Mereka secara sadar menolak bisnis demi melakukan apa yang terbaik bagi pelanggan. Southwest Airlines juga punya contoh yang lebih populer dengan kebijakan Bags Fly Free mereka ya. Saat semua maskapai lain rame-rame ngenain biaya bagasi, Southwest bertahan dan menolaknya. Mereka pasti kehilangan potensi pendapatan yang besar. Benar, mereka mengorbankan miliaran dolar. Tapi apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya? Loyalitas pelanggan yang luar biasa dan pangsa pasar yang terus tumbuh. Kebijakan itu pada akhirnya malah memberi mereka keuntungan $1 miliar per tahun dari pelanggan yang beralih ke mereka. Mereka membela pelanggan dari biaya-biaya yang menjengkelkan. Dan sikap pembela ini nggak harus selalu dalam bentuk kebijakan besar kan? Bisa juga dalam tindakan kecil sehari-hari. Tentu, buku ini pakai analogi yang bagus banget. Perbedaan antara menunjuk dan mengantar. Bayangkan Anda di hotel mewah kayak Ritz-Carlton dan nanya ke staf di mana letak toilet. Staf itu nggak akan cuma nunjuk, di sebelah sana Pak. Mereka akan berhenti dari apa yang sedang mereka kerjakan, menatap Anda dan bilang, tentu, mari saya antar. Saya paham. Perbedaannya kecil tapi dampaknya besar. Sangat besar. Karena pesan implisitnya beda. Menunjuk seolah bilang, masalahmu bukan urusanku. Itu arahnya cari sendiri. Sementara mengantar bilang, untuk saat ini, masalahmu adalah masalahku. Dan aku akan memastikannya selesai. Ini adalah sinyal kepemilikan dan advokasi yang sangat menyegarkan dan kuat. Jadi kalau kita rangkum, perjalanan dari pelanggan yang sekedar terkesan menjadi terobsesi itu bukanlah sihir. Ini adalah hasil dari koreografi yang sangat disengaja. Ini tentang memahami cara kerja otak kita, menciptakan puncak emosional, memastikan bagian akhir terasa memuaskan, membuat segalanya terasa mudah, menyentuh emosi yang tepat, dan puncaknya, bertindak sebagai pembela sejati bagi pelanggan. Dan ada satu hal penting yang perlu ditambah. Prinsip-prinsip ini gak hanya berlaku untuk pelanggan eksternal. Para pemimpin yang hebat juga menerapkannya pada pelanggan internal mereka, yaitu tim atau karyawan mereka sendiri. Bagaimana seorang manajer merancang pengalaman bagi timnya, bagaimana dia ngasih dukungan, menghilangkan hambatan, dan membela mereka akan sangat memengaruhi bagaimana tim tersebut melayani pelanggan di luar sana. Siklus obsesi ini mulainya dari dalam. Itu poin yang sangat penting. Jadi sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang dan renungkan. Buku ini mengajarkan bahwa setiap interaksi adalah sebuah pertunjukan. Jika demikian, bagaimana kita bisa menjadi koreografer, bukan hanya sekedar manajer, dalam pekerjaan kita sehari-hari? tepat. Momen puncak apa yang bisa Anda ciptakan minggu ini? Bukan hanya untuk pelanggan, tapi mungkin juga untuk rekan kerja Anda. Satu momen kecil yang dirancang dengan sengaja, yang akan mereka ingat lama setelah interaksi itu berakhir.